Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua mahasiswa-mahasiswi, salam budi luhur. Saya Umaymah Wahid dengan gembira akan berbagi pengetahuan mengenai elemen dan fungsi komunikasi. Siapkan diri Anda untuk menyimak dan memahami penjelasan berikut ini. Apakah itu elemen-elemen komunikasi? Semua manusia pada dasarnya berkomunikasi. Tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, tentu saja komunikasi harus punya fungsinya dan komunikasi juga mensyaratkan elemen-elemen tertentu. Saat ini pun saya sedang berkomunikasi dengan Anda melalui video ini. Komunikasi bisa terjadi jika penyampai pesan atau sender ataupun juga disebut dengan komunikator menyampaikan isi pesan kepada penerima pesan atau disebut juga dengan komunikan, audien, atau halayak dengan maksud tertentu. Semua proses komunikasi atau tindakan komunikasi mengandung maksud tertentu. Inilah yang disebut sebagai elemen inti dari komunikasi. Elemen-elemen tersebut bisa berbeda, bisa bertambah, tergantung jenis komunikasi yang sedang berlangsung. Mari kita simak beberapa pendapat para tokoh atau para ahli komunikasi mengenai elemen-elemen komunikasi. Pertama, mari kita lihat pendapat Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof dan juga dikenal sebagai bapak retorika. Aristoteles menyatakan ada 3 elemen atau unsur komunikasi dalam proses komunikasi. Apa saja itu? Yaitu siapa yang menyampaikan pesan, apa isi pesannya, dan juga siapa yang akan menerima pesan. Salah satu contohnya seperti aktivitas retorika dan juga komunikasi antar pribadi berlangsung dengan 3 elemen komunikasi. Mari kita lihat contohnya. Ketika seorang ibu berbicara dengan anaknya, maka proses komunikasi antar pribadi telah berlangsung. Kedua, mari kita simak pendapat Harold D. Lasswell. Lasswell sebagai founding father ilmu komunikasi menjelaskan bahwa elemen atau unsur komunikasi minimal ada 5. Pertama, komunikator atau sender atau who. Yang kedua, pesan atau says what. Yang ketiga, melalui media apa atau in which channel. Yang keempat, komunikan, audien atau halayak atau disebut juga to whom. Yang kelima adalah efek atau disebut juga dengan with what effect. Inilah yang dikenal dengan formula Lasswell. Formula Lasswell dalam kajian komunikasi sangat berpengaruh dan biasanya dalam proses komunikasi bermedia atau menggunakan media massa, formula Lasswell merupakan salah satu formula yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi massa. Yang ketiga, mari kita lihat penjelasan David Q. Berlow. Berlow mengatakan bahwa elemen-elemen komunikasi adalah SMCR atau SMCR. Apa itu S? S adalah source atau pengirim. Kemudian apa itu M? M adalah message atau pesan. Apa itu C? C adalah channel atau alat atau media yang digunakan dalam mengirimkan pesan. Receiver, apa itu receiver? Receiver adalah penerima pesan. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, kita bisa menemukan berbeda atau perbedaan unsur dan elemen komunikasi. Artinya, kita dapat juga menemukan definisi komunikasi yang berbeda berdasarkan jenis dan bidang komunikasi yang dimaksud. Mari kita sama-sama menyimak ataupun membahas lebih lanjut mengenai elemen-elemen dan unsur-unsur komunikasi yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mari kita mulai dengan pengirim atau sender. Apa itu pengirim? Pengirim atau sender dalam komunikasi dikenal dengan sumber atau source atau komunikator. Siapakah komunikator itu? Komunikator adalah orang yang memiliki sesuatu untuk disampaikan, diteruskan kepada
individu yang lain. Peristiwa komunikasi selalu melibatkan komunikator atau sumber sebagai pembuat atau pengirim pesan. Pengirim pesan dapat berupa individu, kelompok, ataupun sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Contohnya, ketika Rektor Universitas Budi Luhur membuat sebuah kebijakan mengenai kuliah daring semester ini, maka Rektor sedang bertindak sebagai komunikator dan menyampaikan kebijakan itu atau pesan itu kepada dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika Budi Luhur. Yang kedua, tentang encoding. Encoding adalah pengirim pesan, siapapun pengirim pesannya biasanya akan selalu memilih kata-kata atau teknik nonverbal yang sesuai. Kita menseleksi dulu apa yang ingin kita ucapkan, nonverbal apa yang akan kita gunakan untuk memperkuat penjelasan pesan tersebut sehingga sesuai dengan pemahaman khalayak atau kondisi audien. Karena itu sangat diperlukan untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Pembahasan elemen berikutnya yaitu mengenai pesan atau message. Pesan adalah sesuatu yang pengirim ingin komunikasikan kepada penerima. Tanpa pesan, komunikasi tidak mungkin dilakukan. Pesan dapat berupa ide-ide atau gagasan yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan secara langsung dengan menggunakan media komunikasi. Isi pesan dapat berupa informasi, hiburan, ilmu pengetahuan, bahkan propaganda. Pesan harus dikemas dengan baik. Seorang komunikator diharuskan atau dituntut untuk mengelola pesan atau mengemas pesan sebaik mungkin, mempertimbangkan bahasa, kondisi khalayak, dan juga media yang digunakan. Contohnya, ketika Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menyampaikan tentang kebijakan prokes menggunakan masker atau mengumumkan kebijakan PPKM di masa COVID-19, atau anjuran untuk ikut vaksin kepada masyarakat Indonesia, itu merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai medium atau saluran. Medium atau saluran adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan ke penerima, yaitu dapat dikirim melalui sistem pengolah kata elektronik, grafik, simbol, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerima atau receiver. Penerima pesan adalah komunikan atau khalayak jika konteksnya adalah komunikasi massa. Penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pengirim pesan. Secara umum, ada 3 penerima pesan: personal, kelompok, dan juga massa. Penerima pesan personal pada komunikasi terjadi secara langsung lewat tatap muka atau dikenal dengan istilah face-to-face communication atau lewat media personal seperti SMS, direct message, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi, hiburan, iklan yang disiarkan oleh televisi atau radio, bahkan internet, media baru dan media digital di era sekarang ini merupakan komunikasi yang penerima pesannya adalah massa atau khalayak umum. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai decoding. Apa itu decoding? Decoding adalah tindakan menafsirkan pesan oleh penerima. Sebagai penerima, Anda pasti menafsirkan pesan yang Anda terima. Anda pilah-pilah, Anda seleksi, dan kemudian Anda gunakan yang sesuai dengan tujuan dari pesan tersebut. Pandangan dan pengalaman serta sikap penerima memainkan peran penting dalam mendekode pesan. Dalam proses encoding dan decoding, jika komunikasi ingin efektif, maka diperlukan adanya kesamaan makna antara pengirim dan penerima. Ada 2 hal penting untuk mencapai komunikasi efektif, yaitu jika frames of reference dan field of experience antara pengirim dan penerima sama.
Contohnya adalah jika komunikasi terjadi antara satu budaya, misalnya antara orang Jawa dengan orang Jawa, maka kemungkinan besar pemahamannya akan lebih mudah karena punya latar belakang, pandangan, dan pendapat yang sama. Selanjutnya, kita masuk dalam tanggapan atau umpan balik atau dikenal dengan istilah feedback. Proses komunikasi tidak akan pernah dapat selesai jika respon penerima tidak ada. Ini memungkinkan komunikator pesan untuk mengetahui apakah pesan telah diterima dan ditafsirkan dengan cara yang sama seperti yang diarahkan. Feedback itu merupakan ukuran pesan atau proses komunikasi yang dilakukan oleh pengirim dengan mengirimkan pesan tertentu kepada khalayak berhasil atau tidak, dipahami dengan tepat atau tidak oleh penerima pesan atau oleh khalayak. Selanjutnya, kita berkomunikasi. Saya pikir kita semua berkomunikasi. Dan komunikasi tentu ada fungsinya, ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada tujuannya. Mari kita menjelaskan atau mari kita membahas mengenai apa sih fungsi komunikasi itu dan kenapa kita harus berkomunikasi setiap hari dan kenapa hampir tidak ada orang yang tidak mampu berkomunikasi. Bahkan dikatakan tidur pun adalah komunikasi. Oke, fungsi adalah sesuatu yang mempunyai manfaat atau kegunaan. Komunikasi yang berlangsung mempunyai banyak fungsi disesuaikan dengan jenis komunikasi. Mari kita bahas beberapa fungsi berikut ini. Fungsi pertama adalah saling memahami. Dengan berkomunikasi, kita akan memahami pihak lain. Kita akan memahami orang lain. Kita akan memahami orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Untuk memahami orang lain dengan lebih baik, seseorang perlu mendengarkan dan memiliki kepekaan. Dengan berkomunikasi diharapkan kita akan peka dengan orang lain yang kita ajak berkomunikasi. Sehingga proses interaksi sebagai makhluk sosial dapat terjadi dengan baik atau berlangsung dengan baik. Komunikasi berfungsi untuk mengembangkan kesadaran diri kita. Semakin kita memahami diri, semakin kita akan memahami orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi kita, sehingga komunikasi akan berjalan dan berlangsung dengan baik pula. Fungsi selanjutnya adalah membangun hubungan baik. Kita semua ingin punya hubungan baik dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan atasan, atau dengan siapa saja dalam kehidupan sosial kita. Melalui kontak komunikasi, kebutuhan dasar manusia dan fisik akan terpenuhi. Dan kita bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Kita bisa menjadikan proses komunikasi lebih baik. Kita bisa memunculkan pemahaman yang baik juga karena kita berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, kita bisa membangun hubungan yang baik sehingga bisa saling tolong-menolong, bisa saling membantu termasuk dalam hal-hal yang sifatnya ruang sosial, kontrol sosial, dan juga bahkan kasih sayang. Kita perlu hubungan baik. Suami istri perlu hubungan baik, antara kakak adik punya hubungan baik, dan lain sebagainya. Semua kita ingin hubungan baik sehingga tercipta sebuah harmoni. Fungsi selanjutnya adalah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Komunikasi bisa kita gunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Apakah ini cinta atau kemarahan, kesepakatan, atau bahkan pertentangan, kita bisa mengungkapkan dengan komunikasi. Komunikasi adalah ruang di mana kita bisa mengekspresikan berbagai pikiran, perasaan, dan juga keinginan kita sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Fungsi selanjutnya adalah berbagi ide dan rencana. Komunikasi bisa kita gunakan untuk berbagi ide dan rencana. Siapa kita, bagaimana kita, apa yang kita butuhkan, dan mengapa kita harus bekerja sama, mengapa kita harus menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya semua kita punya masalah. Dan komunikasi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada, yang diharapannya sama-sama akan menguntungkan orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, dengan komunikasi kita bisa mengelola ide dan rencana kita menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kelima adalah
fungsi ekspresi emosional. Saya pikir semua kita sebagai individu punya hal yang sifatnya emosional. Tapi bagaimanakah cara kita berkomunikasi dengan baik agar ekspresi emosional ini bisa tersampaikan dengan tepat. Komunikasi menyediakan pelepasan untuk ekspresi emosi perasaan dan untuk pemenuhan kebutuhan sosial. Kita punya rasa cinta, kita punya rasa marah, kita punya rasa sedih, dan juga kita punya rasa bahagia. Komunikasi menyediakan semua ruang itu agar kita terlepas, bebas, dan juga bisa merasa nyaman dengan hidup kita dan juga lingkungan kita. Kemudian yang terakhir adalah fungsi untuk melakukan perubahan. Saya pikir hal yang paling utama adalah perubahan itu sendiri. Dunia berubah, kita berubah, semuanya berubah. Kita juga mengalami perubahan nih di masa COVID. Sudah hampir 2 tahun kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Yang sebelumnya di tahun 2019 kita tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Kuliah seperti ini, saya sebagai dosen akan mengajar seperti ini, Anda sebagai mahasiswa akan belajar seperti ini. Inilah sebuah perubahan. Dan komunikasi bisa mengkomunikasikan perubahan itu. Dan orang-orang, kita semua, Anda, saya, dan siapa saja bisa belajar dari komunikasi untuk melakukan perubahan, untuk menerima perubahan, dan juga untuk memahami perubahan itu sendiri. Karena komunikasi adalah upaya kita untuk belajar, memahami, dan juga menciptakan perubahan itu sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai elemen dan fungsi komunikasi. Semoga apa yang kita bahas kali ini menambah sedikit pengetahuan kepada Anda semua. Dan Anda harus lebih mau belajar dan belajar lagi. Bisa baca buku, Anda bisa baca buku sumber pembahasan hari ini, buku Ibu Nawiro Vera, buku Pak Deddy Mulyana, buku Bapak Hafid Canggara, dan juga buku-buku lainnya. Anda bisa baca artikel yang sangat mudah Anda akses sekarang ini. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, salam budi luhur.